Bab 1704. Mami. Carlos bergegas turun dari mobil dan berlari. Dengan penuh semangat bergegas masuk ke pelukan Tracy. Hati-hati. Mamimu terluka, teriak cemas Daniel. Tapi dia tidak bisa menghentikan Carlos yang begitu bersemangat. Luka Tracy terobek. Tapi dia tidak terlalu peduli. Memeluk Carlos dengan erat. Dan menangis merasa bersalah. Carlos, Mami lihat. Apa ada yang terluka? Hanya sedikit luka gores. Sebenarnya luka ini sudah sangat serius bagi anak-anak. Tapi Carlos merasa dirinya laki-laki. Ia tidak boleh membuat maminya khawatir. Saat pulang nanti, biar dokter Lily periksa. Tracy memegang wajah kecil Carlos dan berkata dengan suara tercekat. Ini semua salah Mami. Mami tidak melindungimu dengan baik. Bukan. Ini bukan salah Mami. Carlos dengan cepat menenangkan Tracy. Mengulurkan tangan kecilnya untuk menyeka air matanya. Kak Carlos. Pada saat ini, Charles mengeluarkan tas kecil yang ada di tangannya dan membukanya selapis demi selapis. Di dalamnya ada bakpao babi yang masih mengepul. Ini bakpao babi untuk kakak, cobalah. Terima kasih Charles. Carlos mengambil bakpao babi sambil tersenyum bahagia. Aku sudah lama tidak makan bakpao babi. Aku sangat merindukannya. Ketika dikurung, kami memikirkan semua jenis makanan enak setiap hari. Kami sepakat begitu pulang ke rumah, kami akan makan 100 bakpao. Charles menatap Carlos dengan air mata berlinang. Kak Carlos, terima kasih sudah menyelamatkanku. Sebenarnya kakak bisa kabur duluan, tapi kakak malah membiarkanku pergi dulu. Bodoh, Carlos mengetuk dahinya, dan berkata dengan tidak senang. Aku kakak tertua, sudah seharusnya aku melindungimu. Tapi, Carla tidak bisa menahan diri lagi. Dia menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Carlos. Kak Carlos, aku takut tidak akan bisa melihatmu lagi. Bodoh, bukankah sekarang kamu sedang melihatku? Carlos menepuk punggung Carla dan menenangkannya dengan lembut. Kakak masih ingin melindungimu. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku juga. Charles buru-buru berkata. Aku kakak laki-laki. Kelak aku dan Kak Carlos akan melindungi Carla. Anak baik. Tracy memandangi anak-anak dan hatinya sangat tersentuh. Pada saat ini, Thomas datang mendorong kursi roda Daniel. Meskipun Daniel sudah kembali sehari yang lalu, tapi sekarang ia baru bertemu dengan Charles dan Carla. Papi, Charles dan Carla segera masuk ke pelukan Daniel. Kedua anak sangat gembira, terus memeluk sambil menangis. Charles, Carla, anak baik. Daniel menggendong kedua anak. Ia merasa sangat terharu. Merasa bahagia bisa hidup kembali. Sekeluarga bersatu kembali. Sungguh indahnya. Sudah. Kalian semua sedang sakit. Cepat naik mobil. Tracy membawa anak-anak naik mobil. Dan melaju ke arah mobil Daniel. Saat sekeluarga berkumpul, selalu ada banyak hal untuk dibicarakan. Anak-anak mengobrol tanpa henti. Begitu ramai. Tapi Daniel dan Tracy tidak merasa berisik, hanya merasa hangat dan bahagia. Setelah beberapa saat, ketiga anak kelelahan hingga tertidur. Carlos dan Charles sama-sama terluka dan sakit, jadi mereka sangat mudah lelah. Carla fisiknya memang lebih lemah. Hari juga sudah malam. Akhirnya ia mengantuk juga. Mereka bertiga bersandar di kursi dan tertidur lelap. Tracy menyelimuti mereka, dengan lembut mencium wajah kecil mereka. Kemudian bersandar ke lengan Daniel. Keduanya berpegangan tangan. Jari jemari terjalin erat. Istriku, sudah selarut ini. Kenapa kamu membawa anak-anak datang ke sini? Daniel menatapnya sambil tersenyum. Apa karena khawatir aku tidak bisa menangani kakakmu? Aku takut kalian akan bertengkar. Tracy memikirkannya sejenak, lalu merasa takut. Jadi, aku membawa anak-anak untuk memohon belas kasihan. Tak disangka sebelum tiba malah berpapasan dengan mobilmu. Jika kakakmu benar-benar ingin mempersulitku, kamu datang pun tidak ada gunanya. Daniel tersenyum. Lagi pula, kenapa kamu tidak percaya pada suamimu? Bab 1705. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku tidak percaya pada kakakku. Tracy mengerutkan kening. Temperamen kakakku ketika marah benar-benar tidak kenal bulu. Dengar-dengar Dewi melukainya, dan kemudian melarikan diri.
Aku benar-benar khawatir dia akan melampiaskan amarahnya padamu. Sebagai adik perempuan, kamu benar-benar tidak mengerti kakakmu. Daniel menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kakakmu berusaha sekeras ini ingin menemukan Dewi. Pasti bukan karena masalah pengobatan. Kenapa? Tracy bertanya dengan curiga. Mungkinkah? Pasti karena cinta. Daniel mencubit pipinya. Kamu ini lemot sekali. Baiklah. Sebenarnya aku juga berpikir kalau kakakku seharusnya menyimpan perasaan terhadap Dewi. Tapi aku tidak tahu seberapa dalam. Tracy berspekulasi. Aku selalu merasa dia sepertinya tidak peduli pada apapun. Bahkan terhadap anak-anak juga tampaknya sangat acuh tak acuh. Tidak seperti kamu yang begitu mencintai anak-anak. Dia pasti mencintai anak-anak. Daniel melihatnya dengan jelas. Hanya saja tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Pelan-pelan saja. Semua ada prosesnya. Suamiku benar. Tracy mengangguk-angguk. Oh ya, bagaimana kamu membujuk kakakku untuk membawa Carlos kembali? Tidak ada bujukan. Dewi terjebak dalam perangkapnya sendiri. Jadi aku mengambil kesempatan untuk menukarnya. Jadi, seperti ini. Daniel menceritakan keseluruhan kejadiannya pada Tracy. Setelah mendengarkan, Tracy menjadi sedikit cemas. Kamu bilang besok akan membawa kami menemui kakak. Ya, tujuan dari negosiasi besok adalah agar kakakmu dan Dewi berdamai. Berdamai? Tracy bingung. Besok kamu akan tahu. Sepanjang jalan, sepasang suami dan istri berdiskusi. Tak terasa mereka sudah tiba di villa sisi utara. Naomi dan Paula membawa pengawal keluar menggendong anak. Lily segera memeriksa luka Carlos dan mengobatinya. Setelah menemani anak, Daniel dan Tracy kembali ke kamar mereka dan istirahat. Tadi sore Daniel sudah menjalani pengobatan. Ditambah keluarganya sudah berkumpul kembali. Suasana hatinya sangat bagus. Sekarang kondisi fisiknya sudah jauh lebih baik. Lengannya dapat bergerak bebas, dan berbalik badan jauh lebih mudah. Dengan begini, dia bisa tidur dengan Tracy sambil memeluknya. Tracy meringkuk ke dalam pelukannya, memegang wajahnya dengan satu tangan, dan menatapnya dengan lembut. Apa aku berubah jadi jelek? Tidak terlihat tampan lagi. Daniel membungkuk dan menciumnya. Gerakannya lembut dan pelan. Ciuman penuh gairah setelah berpisah sekian lama. Seperti api yang berkobar. Langsung menyalakan gairah di antara keduanya. Saat suhu tubuh berangsur-angsur naik, Daniel berbalik dan mencoba menekannya. Tapi begitu dia bergerak, rasa sakit kembali muncul dari tubuhnya. Suamiku, apa kamu baik-baik saja? Tracy buru-buru memapahnya. Tidak apa-apa. Daniel tidak berani sembarangan bergerak. Jadi dia hanya bisa berbaring terlentang. Dan berkata tak berdaya. Sekarang aku akhirnya mengerti kebencian Lorenzo. Apa? Tracy bingung. Kenapa tiba-tiba menyebut kakakku? Menurutmu cedera apa yang diderita kakakmu? Daniel merasa geli ketika memikirkan hal ini. Dewi, si iblis wanita itu, mungkin menyuntikkannya sesuatu agar dia menjadi tidak manusiawi. Tracy hampir muntah darah. Tidak mungkin kan? Apa kamu tidak merasa Jasper dan yang lainnya ragu akan penyakitnya dan tidak berani mengatakannya? Sedangkan kemarin ketika Dewi ditangkap oleh Lorenzo, dia berteriak dengan sangat arogan tentangnya. Wajah Lorenzo begitu masam. Daniel menyombongkan diri dan berkata, penghinaan seperti ini, tidak heran harus menangkapnya dengan tangannya sendiri. Kamu jahat sekali. Bergosip tentang orang lain. Tracy entah harus tertawa atau menangis. Dan sebelumnya kamu bilang bahwa kakakku menangkapnya karena cinta. Cinta dan benci bedanya tipis. Kakak yang malang. Sudah menahannya sekian lama. Bahkan istri di sampingnya pun tidak bisa. Jangan khawatir. Segalanya akan segera membaik. Bab 1706. Malam itu, keduanya berpelukan dan tidur bersama. Meski terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi keduanya bisa saling berpelukan seperti ini. Sudah sangat memuaskan hatinya. Mimpi yang indah. Keesokan paginya, suara celoteh anak-anak terdengar dari luar, serta pengingat cemas bibi Riana. Anak-anak, jangan keras-keras. Jangan mengganggu tidur papi dan mami. Oh, Charles dan Carla buru-buru menutup mulut mereka dan berjinjit turun ke bawah. Ayo, kita ke tempat Kak Carlos dulu. Sepertinya tadi malam Kak Carlos tidak kembali ke kamarnya.
Dia tidur di ruang medis di lantai bawah. Iya, Charles dan Carla turun untuk mencari Carlos. Saat ini, Carlos sudah bangun, mengenakan baju pasien, dan sudah mandi. Ketiga anak pergi sarapan bersama-sama, juga mendiskusikan jalan-jalan di taman nanti. Matahari bersinar di luar, burung-burung berkicauan, dan bunga-bunga bermekaran. Hari-hari sudah kembali damai seperti dulu. Bibi Riana memandangi anak-anak dengan penuh kasih, dan air matanya mengalir. Sungguh indah. Abis gelap terbitlah terang. Iya, abis gelap terbitlah terang. Sekeluarga bersatu kembali. Paula juga sangat bahagia. Bangun pagi-pagi untuk bantu mengurus anak. Sekarang ketiga bocah sudah kembali. Dulu rumah begitu dingin. Tapi karena Carlos dan Charles sudah kembali, kehangatan yang sebelumnya sudah kembali. Pagi suamiku. Tracy meregangkan pinggangnya, menyelinap ke pelukan Daniel, dan mencium aroma tubuhnya. Pagi. Daniel merangkul Tracy, menyipitkan matanya, dan menciumnya dengan lembut. Tubuh Tracy yang lembut bergerak-gerak di dalam pelukannya, menggodanya hingga membuat hatinya gatal hingga dia menggigit telinganya dan berbisik, "Aku menginginkannya. Bagaimana ini?" Tracy tertawa. "Sabarlah. Masih ada luka di tubuhmu. Jadi kamu tidak boleh bergerak." "Aku tidak bisa bergerak, tapi kamu bisa." Daniel menarik Tracy ke tubuhnya. "Anak baik, aku tidak bisa." Tracy tersipu malu. Kuajari. Di kamar penuh dengan kehangatan dan gairah. Di luar, Paula mengusir para pelayan sambil bercanda. "Tidak perlu bersih-bersih di sini. Nanti sore saja." "Semuanya turunlah. Jangan ganggu Nona Tracy dan Presdir Daniel. Biarkan mereka tidur lebih lama." "Baik." Semua orang turun. Paula dan Naomi saling bertatapan, lalu turun dan mengajak anak-anak bermain. Naomi tetap ada di lantai 2, berpikir semua orang bahagia, dan hal yang baik akan datang. Ia merasa bahagia. Sebelumnya ia masih khawatir Dewi akan kembali ke negara Emron bersama El, akan menunda proses pengobatan Daniel. Tapi sekarang ia mendengar kabar dari Jeff bahwa negosiasi antara dua bos sangat harmonis, merupakan kejadian yang belum pernah terjadi. Mereka bahkan membuat janji temu malam ini untuk membahas berbagai hal. Naomi akhirnya menghela napas lega, berpikir jika keluarga Moore dan Wallens berdamai, maka urusan pribadinya dan juga Paula akan selesai. Sambil berpikir sembarangan, seorang pengawal buru-buru datang untuk melaporkan. Ada seorang pria bernama Denny di luar yang ingin bertemu dengan Nona Tracy. "Denny." Naomi sedikit terkejut. "Aku akan keluar dan melihatnya." Naomi keluar untuk memastikan bahwa orang yang datang memang benar Denny. Karena ada masalah mendesak, tapi Tracy tidak dapat ditelepon. Jadi Denny langsung datang ke sini. Naomi mengundangnya masuk ke rumah, memperlakukannya dengan sopan, dan mempersilakannya sarapan dan menunggu sebentar. Setelah jam 9, Tracy dan Daniel mandi dan turun. Mereka sangat terkejut melihat Denny. Denny tercengang saat melihat Daniel. Ini, kenapa? Kamu sudah tidak mengenalku lagi." Daniel mengangkat alisnya dan tersenyum. "Ini Presdir Daniel sungguhan." Tracy menjelaskan sambil tersenyum. "Yang sebelumnya adalah Billy. Aku sudah pernah bilang." "Iya." Denny mengangguk-angguk. "Terlalu mirip. Aku benar-benar tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu." "Kamu datang. Ada sesuatu yang mendesak?" Tracy bertanya dengan tergesa-gesa. "Ini." Denny merasa agak kesulitan. Bab 1707. "Aku pergi ke kantor dulu." Daniel mencium tangan Tracy, kemudian membiarkan Thomas mendorongnya keluar. Dia memeluk anak-anak di luar dan mengucapkan sampai jumpa, kemudian naik ke mobil. Tracy tahu bahwa Daniel sengaja menghindarinya, namun dia sangat penasaran. Ada apa dengan Denny? Bahkan Daniel pun tidak boleh mengetahuinya. Dia membawa Denny ke ruang kerja, menyeduhkan teh, bertanya sambil tersenyum. "Apa sebenarnya yang terjadi? Apa telah terjadi sesuatu pada Windy?" "Bukan." Denny buru-buru berkata. "Apa kamu masih ingat Sari?" "Tidak." "Siapa dia?" Tracy menggelengkan kepala. "Waktu itu kamu memintaku mencari seseorang untuk menggantikanmu melakukan itu dengan Billy." "Wanita itu." Denny cemas, hanya bisa berkata dengan lebih jelas. "Oh, aku sudah ingat." Tracy menganggukkan kepala. "Apa yang terjadi padanya?"
Denny mengerutkan keningnya. Ragu-ragu sejenak. Langsung mengatakan yang sebenarnya. Dia telah didiagnosis mengidap AIDS. Apa? Mata Tracy terbelalak karena terkejut. Setelah beberapa saat baru sadar. Kapan hal itu terjadi? Baru diketahui kemarin. Nasibnya juga tidak jelas. Duh. Denny menghela napas dalam-dalam. Mungkin dia terinfeksi virus HIV karena tidak hati-hati ketika menemani tamu dari luar negeri. Tunggu sebentar. Tracy menganalisis masalah tersebut. Maksudmu, saat dia menemani Billy, dia sudah terinfeksi virus HIV. Iya, Denny menganggukkan kepala dengan kencang. Aku dapat kabar ini pada pukul 5 lewat pagi ini. Terus menelepon Nona, tapi tidak tersambung. Makanya aku mencarimu ke sini. Hatinya sangat cemas, juga merasa sangat bersalah. Maaf, Nona Tracy. Aku sungguh tidak tahu hal ini. Jika aku tahu Sari mengidap penyakit, aku pasti tidak akan mencarinya. Alasan utamanya adalah karena malam itu terlalu terburu-buru. Aku juga tidak memiliki waktu untuk menyeleksi. Ini bukan salahmu. Tracy mengerutkan kening. Intinya adalah setelah Billy berhubungan intim dengan wanita itu, dia masih tinggal begitu lama di rumah keluarga Wollens. Jika tidak hati-hati terkena infeksi darah atau sebagainya, itu akan gawat. Selain itu, Tracy teringat Friska. Billy dan Friska pasti sudah berhubungan. Jangan-jangan menular ke Friska. Ya, aku juga berpikir demikian. Denny sangat cemas. Hal ini merupakan masalah besar dan juga kecil. Tadi aku tidak berani menceritakannya di depan Presdir Daniel. Aku sarankan sebaiknya kalian sekeluarga pergi melakukan tes darah. Jangan sampai terjadi sesuatu. Selain itu, harus baik-baik menjelaskan masalah ini pada Presdir Daniel. Aku bisa menjadi saksi. Menjelaskan situasi jelasnya padanya. Denny sudah mengenal Daniel beberapa tahun yang lalu. Dia tahu sifatnya. Takut memicu kesalahpahaman. Menyebabkan konflik antara Daniel dan Tracy. Aku akan menjelaskannya padanya. Kamu tenang saja. Tracy tidak khawatir. Malah menghiburnya. Sekarang dia sudah tidak seperti dulu lagi. Sifatnya sudah jauh lebih baik dari yang dulu. Kamu tidak perlu takut. Baguslah kalau begitu. Baguslah kalau begitu. Denny menganggukkan kepala berulang kali. Pokoknya jika membutuhkan bantuan, katakan saja padaku. Oke, Tracy menganggukkan kepala. Menulis selembar cek untuknya. Kelak jangan bekerja di bar Kaisar lagi. Beralih ke pekerjaan yang serius. Jalani hidup dengan baik. Atau buka bisnis kecil-kecilan juga boleh. Selain itu, kamu bantu aku transfer sejumlah uang pada Sari. Transfer dari rekening pribadimu. Anggap saja aku membantunya dan keluarganya. Sebenarnya Nona tidak perlu memberiku uang. Yang Nona berikan padaku sudah cukup banyak. Terimalah. Tracy langsung memberikan cek padanya. Uang ini juga tidak terlalu banyak. Harus ditransfer ke Sari. Anggap saja ini upahmu karena sudah membantuku. Baiklah. Denny mengambil ceknya. Akhir-akhir ini kondisi Windy sangat baik. Sudah sedikit sadar. Dr. Heidi bilang bahwa dia mungkin akan siuman tidak lama lagi. Semua ini harus berterima kasih padamu. Baguslah kalau begitu. Bab 1708. Setelah Denny pergi, Tracy meminta orang pergi menyelidiki Sari. Memastikan bahwa dia sungguh mengidap AIDS. Dan sekarang sudah diobati di rumah sakit. Dia memiliki seorang ibu dan seorang putri yang berusia 6 tahun di rumahnya. Sangat menyedihkan. Setelah Tracy memahami kondisinya, dia sangat menyesal karena uang yang dia berikan kepada Denny terlalu sedikit. Awalnya masih ingin mencarinya untuk menambahkan sedikit uang lagi. Tetapi ia mendapat kabar bahwa Denny memberikan semua uang itu kepada Sari. Tidak menyisakan sepeser pun untuk dirinya sendiri. Tracy tidak pergi menanyakannya. Tetapi hatinya sangat tersentuh. Windy tidak salah menilai orang. Meskipun Denny adalah orang yang bekerja di tempat seperti itu dan pemalas. Tetapi hatinya baik, memiliki cinta kasih dan setia kawan. Tracy meminta Lily untuk memberitahu pihak rumah sakit secara pribadi. Semua biaya pengobatannya akan ditanggung oleh rumah sakit Lily. Dia juga berpura-pura menjadi orang yang penuh cinta kasih dan menyumbangkan sejumlah uang untuk ibu dan anaknya. Setelah selesai mengurus masalah ini, Tracy meminta Lily melakukan tes darah pada semua orang di rumah.
termasuk Sanjaya dan orang-orangnya. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, tetapi lebih baik mencegahnya. Daniel sedang sibuk di kantor. Thomas berjalan kemari dengan tergesa-gesa, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Tuan Daniel, ada satu hal, tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Hal apa? Daniel sama sekali tidak meliriknya. Thomas ragu-ragu sejenak, tetapi tetap mengatakannya. Itu, tadi Lily menelepon dan memintaku membawa Heru dan yang lainnya pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes darah. Hah, akhirnya Daniel menengadah dan menatapnya. Kenapa? Itu permintaan Nona Tracy. Tatapan mata Thomas sangat rumit. Dia teringat bahwa waktu itu dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Tracy keluar dari ruangan Billy dengan pakaian yang berantakan. Kemudian percakapan mereka berdua juga. Masalah itu merupakan sebatang duri baginya. Membuatnya sangat menyalahkan dirinya. Dia merasa bersalah pada Daniel. Tidak melindungi Tracy dengan baik. Awalnya dia berpikir, lupakan saja jika semua orang tidak tahu. Namun sekarang semuanya akan melakukan tes darah. Dia pun tahu bahwa semuanya akan melakukan pemeriksaan AIDS. Dia mengira Billy mengidap AIDS. Apakah Nona Tracy akan? Semakin dipikirkan, ia semakin tidak tenang. Tidak tahu apakah harus memberi tahu Daniel. Jika tidak menceritakannya, dia merasa dirinya bersalah pada Daniel. Jika menceritakannya, ia juga merasa bersalah pada Tracy. Selain itu, mereka berdua mengalami banyak rintangan. Dengan tidak mudahnya sekeluarga berkumpul. Jika ribut lagi karena masalah ini, itu akan menjadi buruk. Ada hal yang kamu sembunyikan dariku. Daniel langsung bisa membaca pikiran Thomas. Tuan Daniel, Thomas kebingungan. Bertentangan. Tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Katakan. Daniel tiba-tiba berteriak dengan marah. Bruk. Thomas tumbang dan berlutut di lantai. Berkata dengan ketakutan. Tuan Daniel jangan marah. Aku. Thomas menengadahkan kepala dan melihat mata Daniel sudah penuh emosi. Dia buru-buru menundukkan kepala. Menceritakan masalah hari itu dengan tegang dan rasa bersalah. Dari sudut pandangnya, situasi yang dia ketahui terbatas. Dia hanya tahu, setelah Billy menyamar sebagai Daniel, mengusir Tracy keluar dari perusahaan. Kemudian Samuel juga menangkap Carlos dan Charles untuk mengancam Tracy. Tracy dalam keadaan pasif, dikendalikan oleh orang dalam hal apapun. Pada saat ini, Billy memanfaatkan petunjuk kedua anak itu untuk bertemu Tracy di bar Kaisar. Kemudian, terjadi adegan yang dia lihat itu. Setelah menceritakan seluruh kejadiannya, Thomas merasa sangat bersalah. Tuan Daniel, akulah yang bersalah. Aku tidak melindungi Nona Tracy dengan baik. Mendengar kata-kata ini, Daniel tidak semarah yang ia perkirakan. Hanya mengerutkan kening. Tatapannya rumit, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Berdasarkan pemahamannya terhadap Tracy, jika Tracy sungguh berhubungan dengan Billy, saat Tracy menghadapinya secara pribadi, dia pasti akan panik, tegang, dan malu. Tetapi tidak ada tanda-tanda ini sedikit pun, malah sangat tenang. Selain itu, setelah Denny mencari Tracy hari ini, baru ada masalah tes darah ini. Jadi, Denny pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Mungkin dia yang membantu Tracy mencari orang untuk menggantikannya. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.